Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ya, kali ini saya coba membuka tabir atau cerita yang selama ini viral atau dikenal oleh masyarakat, yang ditimbulkan dari beberapa orang yang dianggap tahu tentang sejarah. Nah, kali ini yang berjudul Sabdo Palon Noyo Gonggong. Nah, Sabdo Palon Noyo Gonggong. Ini cerita kayaknya sudah menjadi budaya peninggalan tak benda Nusantara. Jadi peninggalan budaya tak benda Nusantara ini sudah kayaknya sudah mengakar di hati masyarakat Indonesia pada saat ini. Yang dikatakan isinya yaitu perjanjian antara Semar dan Noyo Gonggong, perjanjian antara manusia dengan jin, akan mengembalikan kejayaan Nusantara 500 tahun dari perjanjian. Hal ini tidak bisa diteliti karena apa? Karena tidak adanya data yang tercatat dalam manuskrip kuno. Juga ketika tidak ada suatu cerita sejarah, tidak ada datanya, maka tidak akan bisa ditemukan yang namanya bukti sejarah. Karena tentang sejarah, bila ada datanya, maka akan ada bukti sejarah yang ditemukan. Mengenai Sabdo Palon Noyo Gonggong ini, tidak ada data yang valid atau data atau catatan di manuskrip kuno. Ceritanya pun berpindah-pindah masa ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Sabdo Palon Noyo Gonggong ini berasal dari masa kerajaan Singosari. Nah, kalau masa kerajaan Singosari dihitung sampai sekarang itu sudah lebih dari 500 tahun. Juga ada yang mengatakan Sabdo Palon Noyo Gonggong ini berasal dari masa kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit sudah lebih dari 500 tahun dari masa sekarang. Ada juga yang mengatakan masa kerajaan akhir kerajaan Mojopahit, yaitu masa Mojopahit dipimpin oleh Brawijaya atau Brawijaya. Itu pun belum ditemukan data atau catatan manuskrip kunonya ya. Karena masa-masa kerajaan dahulu itu pasti ada manuskrip kuno yang menceritakan tentang suatu perkara yang sedang terjadi pada waktu itu ya, saudara. Jadi, nah, jika diteliti dengan benar, Sabdo Palon Noyo Gonggong, atau bisa dibaca dengan lidah zaman sekarang, Sabdo Palon Noyo Gonggong. Nah, ini jika diteliti dengan benar, satu demi satu kata sabdo ya. Sabdo ini adalah sabda atau titah atau kata-kata. Palon ini arti dalam bahasa Sanskerta itu pengunci. Jadi sabdo adalah titah, palon adalah pengunci. Dengan kata lain, Sabdo Palon adalah kata-kata pengunci. Noyo Gonggong. Noyo ini bisa dibilang anak kecil atau kecil. Kalau gonggong
kita sebut saat ini menggonggong ya, seperti anjing kuk menggonggong. Sedangkan kalau bahasa lidah kita zaman sekarang, gonggong ini disebut dengan genggong. Nah, ini beda arti juga, beda kata juga, yaitu genggong. Genggong ini berartian besar. Nah, di sini kita agak sedikit bingung ya saudara, bingung karena aslinya kata-kata itu sabdo palon noyo gonggong atau sabdo palon noyo genggong. Nah, kalau sabdo palon noyo gonggong berarti memiliki arti kata kunci seorang anak yang menggonggong. Tapi kalau mengikuti kata-kata lidah zaman sekarang, lidah kita zaman sekarang, yaitu sabdo palon noyo genggong, berarti kata kunci kecil tapi besar. Itu kalau mengikuti arti kata lidah kita zaman sekarang, yang maknanya di sini memang sudah terjadi sabdo palon noyo gonggong. Memang sudah terjadi ya, jika arti kata dari sabdo palon noyo genggong artinya kata pengunci yang kecil dianggap besar. Itu sudah terjadi pada masa sekarang ini. Dan juga jika dibaca dengan sabdo palon noyo gonggong pun sudah terjadi, yang artinya kata pengunci anak kecil yang menggonggong. Sudah terjadi. Bahkan banyak dan dapat kita lihat di kehidupan kita atau di sekitar kehidupan kita saat ini. Jadi ketika diteliti dengan benar menggunakan data dan bukti sejarah, itu cerita tentang sabdo palon noyo genggong atau sabdo palon noyo gonggong itu tidak ada sama sekali terjadi di masa lalu. Karena jika terjadi di masa lalu, maka akan ada catatannya. Pasti sudah itu ya. Karena itu suatu hal yang besar bagi kebudayaan kita pada masa lalu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Pak Eko, kalau memang benar tidak ada sabdo palon noyo gonggong itu, apakah pada masa lalu itu ada semacam perjanjian antara raja dengan makhluk halus atau dengan manusia yang bertingkat seperti makhluk halus di Nusantara? Saya menjawab, ada. Ada, yaitu perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan Wong Tantra Bhairawa yang berada di wilayah Argopuro, yang saat ini masuk pada 4 kabupaten ya, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, dan Jember. Jadi terjadinya di situ. Sebagaimana yang dicatat oleh Kitab Negara Kertagama yang menyebut suatu tempat yang dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk bernama Rim Segara. Beda lagi yang dicatat oleh Prasasti Batur, disebut dengan Ri Kabuyutan Kaliasem. Nah, di situ disebut, ini menggunakan dua sumber, yaitu Negara Kertagama dan Prasasti Batur aja sudah cukup ya untuk menceritakan bahwasanya pernah terjadi perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan
masyarakat Tantra Bhairawa. Anda bisa menggoogling ya, googling Tantra Bhairawa itu apa. Dan itu lokasinya berada di Desa Batur, Kecamatan sekarang ya, kalau sekarang lokasinya berada di Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Di situ pernah ada suatu perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan warga atau masyarakat Tantra Bhairawa di Argopuro. Kalau perjanjian seorang kiai dengan jin yang saat ini disebut Sabdo Palon Noyo Genggong itu tidak ada. Tidak ada, karena saya bisa memastikan karena tidak adanya data dan bukti sejarah. Apalagi perjanjian seorang penasehat Raja Majapahit dengan jin itu tidak ada. Karena sekali lagi saya bilang tidak ada data atau catatannya yang mengatakan tentang perjanjian tersebut. Kalau perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan wong-wong Tantra Bhairawa yang dibackingi oleh jin di seluruh pegunungan Argopuro itu ada, tercatat dalam Prasasti Batur dan juga dicatat di dalam Kitab Negara Kertagama. Terjadi pada 26 September tahun 1359. Itu catatannya yang setelah saya teliti dengan baik. Pada waktu itu Prabu Hayam Wuruk dengan rombongan dari Mojokerto akan melakukan lawatan atau perjalanan menuju ke wilayah timur kekuasaan beliau, yaitu wilayah Pasuruan, kemudian Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo lagi. Jadi dalam masa perjalanan beliau itu, kalau kita hitung di Pasuruan beliau hanya menginap 2 hari. Kemudian di Lumajang, nah, sebelumnya dari Pasuruan mampir ke Banger, kemudian lanjut menuju ke Lumajang. Di Lumajang hanya sekitar 2 hari 1 malam. Kemudian di Bondowoso pun begitu, hanya 2 hari 1 malam. Ditambah perjalanan satu hari itu sudah 3 hari ya. Kemudian di Situbondo pun sama, sekitar 2 hari, kemudian lanjut ke Keta. Nah, di Keta ini rombongan Prabu Hayam Wuruk itu menginap selama 4 hari 4 malam, menikmati tarian-tarian dan debur ombak. Di Keta. Kalau saat ini Keta itu disebut Besuki dengan pasir putihnya. Kemudian setelah dari Keta, rombongan Prabu Hayam Wuruk ini melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Banger lagi. Nah, di wilayah Banger ini yang saat ini kita sebut Probolinggo, jika diteliti dengan baik, beliau menginap selama 14 hari 14 malam di Probolinggo. Wow. Nah, disinilah titik tanpa koma yang menjadi objek penelitian saya. Seorang raja, kalau saat ini bisa kita sebut presiden ya. Seorang raja, seorang presiden berkunjung ke suatu daerah
selama 14 hari. Ini menandakan bahwasanya di daerah itu ada sesuatu hal besar yang perlu diselesaikan oleh seorang raja atau oleh seorang presiden itu sendiri. Jadi saya merasa heran. Di wilayah lain beliaunya rombongan Prabu Hayam Wuruk atau rombongan Raja Kerajaan Majapahit ini hanya 2 hari 2 malam paling cepat. Paling lama 4 hari 4 malam. Sedangkan di Probolinggo beliau menginap 14 hari 14 malam. Ini ada apa? Jadi saya teliti, ditemukanlah yang namanya Prasasti Batur. Ketika saya baca Prasasti Batur, itu ternyata berisi sebuah perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan Wong-Wong Tantra Bhairawa. Dalam Prasasti Batur itu sebut tokoh-tokohnya Tantra Bhairawa yang berada di Argopuro pada waktu itu, dengan perjanjian bahwasanya Wong-Wong Tantra Bhairawa kalau mengadakan upacara peribadahan, upacara budaya dan lain-lain, itu jangan lagi menggunakan daging manusia. Kenapa menggunakan daging manusia? Karena pada masa itu Wong-Wong Tantra Bhairawa ini sudah terkenal ditakuti, terkenal disegani, bahkan oleh kerajaan. Itu disegani ya, karena pada waktu itu banyak manusia yang lewat di wilayah Wong-Wong Tantra Bhairawa atau Probolinggo saat ini, itu tidak pernah pulang, tidak pernah balik ke desanya sendiri, ke tempat asalnya. Walaupun orang tersebut seorang sakti mandraguna pada zaman dahulu, itu tidak pernah kembali pulang ke tempat asalnya. Setelah diselidiki oleh kerajaan pada waktu itu, bukan cuma Majapahit ya, karena masa itu adalah masa sebelum Majapahit. Wong Tantra Bhairawa ini sudah ada di wilayah Argopuro. Jadi kita kembali lagi ke pokok masalah. Wong-Wong Tantra Bhairawa ini yang menghuni Argopuro pada waktu itu, ditemukan beberapa bukti sejarah, yaitu hunian kuno berupa gua megalitik, juga ada prasasti Argopuro. Nah, jadi Wong-Wong Tantra Bhairawa ini menghuni wilayah tersebut sebelum Majapahit berdiri, atau sebelum kerajaan Singosari berdiri, karena dalam prasasti Argopuro itu tercatat angka tahunnya itu 1111 Saka. Berarti kalau 111111 4 kali Saka. Jadi wilayah Wong-Wong Tantra Bhairawa ini yang saat ini Probolinggo, karena bukti-bukti sejarahnya ditemukan di Desa Batur ya saudara. Wilayah ini saat ini Probolinggo itu pada masa itu, jika melakukan acara peribadahan, acara kebudayaan dan lain-lain, itu tidak pernah menggunakan daging hewan. Walaupun di wilayah itu banyak hewan ya, banyak hewannya, namun menggunakan daging manusia yang datang ke wilayah mereka tanpa izin. Tanpa izin. Nah, di sini masalah izin ya, masalah izin. Masalah izin ini di sini saya ketika saya melakukan penelitian di wilayah Wong-Wong Tantra Bhairawa ini, saya menemukan sebuah KTA atau lencana. Kalau saat ini kita sebut KTA. Jadi
KTA inilah sebagai simbol izin masuk ke wilayah Wong-Wong Tantra Bhairawa. Jika tanpa KTA tersebut, maka jangan harap orang itu akan kembali lagi ke tempat asal mulanya. Bisa jadi orang tersebut dijadikan tumbal atau makanan ketika akan melakukan persembahan, upacara persembahan dan lain-lain. Bisa jadi kecantol ya sama gadis-gadis pada masa itu, karena di sana itu memang warga pegunungan itu memang rata-rata cantik ya saudara. Karena hal tersebut akhirnya pada masa kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk melakukan lawatan ke wilayah tersebut yang saat ini Probolinggo untuk melakukan perjanjian. Dalam isi perjanjian mengatakan jangan lagi menggunakan daging manusia jika akan mengadakan acara persembahan, acara kearifan lokal atau acara lain. Jangan lagi menggunakan daging manusia sebagai santapan, tapi gunakanlah daging hewan, kuda, gajah, macan dan lain-lain atau babi. Pada waktu itu tidak ada sket karena beda aliran, jadi tidak ada sket terhadap hewan yang bernama babi. Itu tidak diharamkan zaman dahulu ya. Jadi kerajaan Majapahit siap mensuplai daging seberapa pun banyaknya untuk upacara yang akan diadakan oleh Wong-Wong Tantra Bhairawa yang ada di Pegunungan Argopuro. Kami siap, atau kerajaan Majapahit siap mensuplai daging yang seberapa pun banyaknya yang dibutuhkan. Baik daging rusa, daging kuda, daging gajah, daging babi, daging macan akan kita persiapkan. Dengan satu syarat, jangan lagi menggunakan daging manusia. Ini hasil penelitian yang bersumber dari Kitab Negara Kertagama dan Prasasti Batur. Dalam penelitian pun saya menemukan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Argopuro dan Prasasti Candi Kedaton. Dengan begitu, kesimpulannya tentang ini yaitu pada masa lalu itu tidak ada yang namanya perjanjian Sabdo Palon Noyo Gonggong atau Sabdo Palon Noyo Genggong. Yang terjadi perjanjian antara seorang ulama atau seorang wali dengan makhluk jin. Itu jika diteliti dari artinya seperti yang video di awal yang Anda saksikan, itu tidak ada. Yang ada perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan Wong-Wong Tantra Bhairawa Argopuro. Itu saja pembahasan dari saya kali ini tentang perjanjian Sabdo Palon Noyo Gonggong yang saat ini sudah menjadi peninggalan budaya tak benda. Seakan-akan seperti itu ya saudara. Saya membuat video ini karena banyak sekali pertanyaan dari fan atau teman-teman atau penggemar saya yang mempertanyakan tentang perjanjian Sabdo Palon Noyo Gonggong atau Sabdo Palon Noyo Genggong atau apalah itu. Jadi saya keluarkan saat ini dengan harapan dapat memberi pemahaman tentang sejarah masa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.